Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Niko Mangtaman, CGP Angkatan 3 Kabupaten Klungkung. Saya menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengawali koneksi antar materi ini, saya ingin membacakan kutipan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maksud tafsiran dari kutipan di atas yakni, mengajarkan ilmu pada anak itu baik, namun kita tidak hanya mengajarkan teori atau melatih kecerdasan anak saja, namun terlebih dari semua itu, ajarkanlah hal-hal yang berharga atau utama dalam hidup. Hal-hal kemanusiaan, kepedulian dan cinta kasih, kecerdasan hati, empati, kebenaran, persatuan, tanggung jawab, toleransi, dan penghargaan akan hidup, yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan. Mengajarkan berhitung memang memerlukan waktu, tapi mengajarkan mengerti yang utama dan berharga memerlukan keteladanan dan pembiasaan yang lama dan akan menjadi budaya. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka, ing ngarsa sung tulodo, artinya pemimpin atau guru memberikan contoh yang baik kepada murid, menjadi panutan yang baik. Ing madya mangun karsa, pemimpin atau guru harus bisa bekerja sama dengan muridnya. Dan tuturi handayani, pemimpin atau guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk maju dan berkembang. Guru sebagai motivator. Ketiga hal ini sangat memberi pengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri dan prinsip pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Seorang guru yang mempunyai keyakinan terhadap Tuhan memiliki sikap tanggung jawab, kejujuran, rasa cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, toleransi, dan penghargaan akan hidup. Semua keputusan yang diambilnya dapat dipertanggungjawabkan di akhir nanti, karena ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Peranan guru sangat penting dalam pembelajaran. Pentingnya guru memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional untuk mengetahui bagaimana guru memenuhi kebutuhan belajar siswa di sekolah. Tentang pengalaman apa yang diberikan pada siswa, apa yang dipelajari, dan bagaimana guru mendidik dan membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini, seorang guru hendaknya mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya, karena keputusan yang diambil akan berdampak pada muridnya. Kegiatan coaching dengan pendamping dalam pengambilan keputusan dengan model TIRTA. Di sini pendamping sebagai coach, guru sebagai pemimpin pembelajaran atau coachee. Dengan coaching yang sangat berperan dalam pembelajaran juga khususnya dalam pengambilan keputusan, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid dan mengoptimalkan potensi murid. Pembahasan kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika. Sebelum mengetahui tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, penyelesaian suatu kasus lebih ditekankan kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, di antaranya keyakinan, intuisi yang berkaitan dengan lingkungan yang ada. Namun selanjutnya, setelah mengetahui paradigma dilema etika, prinsip-prinsip dan langkah pengambilan keputusan, pemahaman kasus dilakukan dengan langkah yang tepat. Pembahasan kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika. Dilema etika. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih dua pilihan di mana secara moral kedua pilihan benar namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pengambilan keputusan yang tepat dengan memperhatikan 4 paradigma dilema etika, di antaranya 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang.
3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, di antaranya uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Demikianlah 9 langkah pengambilan keputusan. Kesulitan pengambilan keputusan kasus dilema etika. Yang pertama adalah pengaruh nilai dan budaya di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, paradigma berpikir. Dan yang ketiga adalah skala prioritas. Karena dalam dilema etika semua adalah benar. Pengambilan keputusan yang tepat akan memberi dampak lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman yang berimbas pada merdeka belajar. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Murid yang merdeka akan mampu memilih dan memilah hal yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi dalam dirinya. Simpulan akhir dari koneksi antar materi ini adalah guru memegang peranan yang penting dalam masa depan muridnya. Nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap semua pihak, khususnya pada murid. Dengan berpedoman pada filosofi Patrap Triloka Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional, metode coaching model Tirta dipadukan dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, seorang pemimpin pembelajaran agar mampu membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Keputusan yang tepat memberi dampak dalam menciptakan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid merdeka dan bahagia. Pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Demikian koneksi antar materi modul 3.1. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.